sini wa manafi'ul linnas, tapi manfaat juga bagi manusia. Tuh kayak mana itu? Kontradiktif dong. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe dan like. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dhanna sariyatu annahum ansalamu minal ismi fala yahsulu lahum ajrun. Nuzila innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Dan ketika para pasukan Nabi itu menyangka annahum bahwasanya mereka salamu itu selamat dari dosa, ketika mereka selamat dari dosa fala yahsulahum ajrun, maka tidak akan hasil bagi mereka suatu pahala gitu ya. Jadi kalau kita terhindar dari dosa maka kita tidak dapat pahala. Mereka nyangkanya seperti itu kan. Lalu diturunkanlah ayat innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa'alam bimaradi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, yaitu orang-orang yang meninggalkan tanah air mereka, wajahadu dan mereka berjihad fi sabilillahi di jalan Allah, li'ala'i dinihi karena meninggikan, mengagungkan agamanya Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka semua adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi ketika mereka itu terhindar dari dosa, maka balasannya adalah ampunan dari Allah, ya kan? Ajrun itu imbalan dari Allah. Imbalannya apa? Ya itu rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu lebih daripada apapun. Rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Ya, jadi karena rahmat Allah itu menyeluruh sampai kepada semua makhluk. Ya. Ketika amal kita tidak sampai untuk menjangkau rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu bisa menjangkau kita. Karena apa? Karena Allah Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun, maha pemaaf, dan maha penyayang. Jadi jangan putus asa kalau kita itu orang yang pernah berbuat dosa gitu. Terus putus asa, saya nggak bakal dapat rahmat Allah, saya udah nggak berguna hidupnya, saya ini pendosa itu, udah banyak dosanya. Allah menyifati dirinya Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang. Karena Allah tahu pasti umatnya itu hamba-hambanya itu tukang buat dosa, kan Allah yang mendesain semua itu. Allah yang menciptakan manusia. Manusia diciptakan dengan nafsu. Nafsu itu cenderung untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Terkadang kan nafsu kalau sudah menguasai diri seseorang dan akalnya itu dibawa nafsu, kan kemarin dibahas, pasti cenderung orang itu melakukan suatu kesalahan karena nafsunya itu. Karena orang yang mengedepankan nafsu itu nggak tahu baik dan buruk. Jadi rasionya nggak main, logikanya ya. Jadi melakukanlah kesalahan. Potensi itu ada, semua orang potensi itu ada karena manusia diciptakan bersama nafsu. Maka dari itu Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim. Ya Allah yang mendesain. Sangat mustahil Allah tidak Ghafurur Rahim itu kan, karena Allah tahu hambanya itu tukang buat dosa, dan tahu hambanya itu pasti berbuat salah. Ya Allah yang mendesain kok tahu ininya. Kayak kita orang pinter gitu ya buat robot, ya tahu cara kerja robot tuh kayak mana. Sama Allah mendesain alam semesta, tahu
mendesain manusia itu ya tahu nantinya manusia itu bakal ngapain. Jadi jangan khawatir. Tapi jangan juga karena ayat ini lalu kita ya Allah kan ya udahlah Allah Maha Pengampun. Ya dosa be. Kan Allah udah tahu kita ini tukang buat dosa. Ya udahlah. Allah Maha Pengampun ini terus aja kayak gitu. Akhirnya kita nggak punya keinginan tobat. Mati deh. Batas limitnya kan ini kematian. Kalau udah mencapai batasnya mati kan kamu belum bertobat. Iya kan semua Pak. Ya sifat Ghafurur Rahimnya itu nggak berlaku ya. Masa limitnya habis gitu kan. Nggak berlaku di dunia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan beriman masih bisa sih berlaku Ghafurur Rahim itu. Di akhirat juga masih bisa. Asal matinya beriman ya. Tapi ya kamu mengalami suatu kejadian buruk dulu di akhirat itu. Seperti digosok atau diminumin air panas gitu. Ya kejadian buruknya seperti itulah. Dicubit-cubit kecil sama malaikat gitu kan. Gemes deh. Gemes deh kamu. Ya mengalami hal yang tidak enak dulu. Nah baru nanti diampunin. Ya karena Allah Maha Pengasih ya. Allah itu tidak sekejam yang kita bayangkan. Tapi Allah punya sifat untuk mengajab juga gitu. Bukan pengampun aja. Di sini kan sifat pengampun dijelasinnya. Tapi di lain ayat ada Allah itu syadidul iqab. Sebagai penghakim. Sebagai penghakim, sebagai yang memberi hukuman yang berat sesuai perbuatannya. Adil Allah itu. Ya salunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan maisir, perjudian, tentang tuak dan slot ya. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang tuak dan slot. Bagaimana itu tuak dan slot itu? Apa hukumnya kita nuak sambil nyelot? Atau nuak saja atau nyelot saja? Apa hukumnya? Nuak sambil nyelot. Apa hukumnya itu? Katakan Muhammad, fihima, di dalam tuak dan selot itu ismun kabir, dosa yang sangat besar. So, ya, jangan sekali-kali kalian nyelot dan juga nuak. Ya. Dosanya kenapa? Dosanya itu karena menyebabkan, kalau khamr itu menyebabkan keributan. Biasanya orang minum khamr itu kan akalnya nggak jalan tuh. Jadi semua kemungkinan maksiat itu bisa dilakukan karena dia nggak main rasionya. Ya, logikanya itu udah rusak kalau orang kena minuman itu. Namanya orang mabok. Nah, terus maisir itu perjudian, itu menyebabkan permusuhan. Makanya dosanya besar karena perjudian. Kadang orang yang kalah itu panas sama yang menang. Yang menang merasa sombong. Tuh, akhirnya panas, terjadi kadang perkelahian gara-gara judi ya. Terus kalau nyelot judi online kan, ujung-ujungnya dia ngutang sana kemari, kejebak riba. Tuh. Kalau punya istri, istrinya nggak dikasih makan, duitnya habis buat nyelot. Seharian kerja bangunan sampai keringat ke silit-silit, malamnya dia nyelot sama nuak. Istrinya cuma dikasih 15.000 gitu kan. Kan dampak kerusakannya tuh besar, sangat besar judi dan mabuk itu. Makanya dosanya besar tuh karena dampaknya besar. Dampak kerusakannya itu melebar itu. Enggak hanya sekedar di situ aja gitu. Melebar kemana-mana. Jadi pangkal kerusakan. Terus di sini wa manafi'ul linnas, tapi manfaat juga bagi manusia. Tuh kayak mana itu? Kontradiktif dong. Manafi'ul linnas di sini ayatnya jelasin. Ya kalau dilihatnya sangat kontradiktif kan. Manfaatnya apa?
Biladzati wal farhi, dengan judi dan minuman itu orang merasa lezat dan merasa bahagia, melupakan masalah hidup dia dengan judi dan minuman. Tapi setelah itu dia kembali ke masalah yang lebih besar. Ya enggak? Ya, jadi sesuatu kenikmatan, sesuatu kegiatan yang membuat kita refreshing. Tapi setelah refreshing itu membuat kita kecanduan sama kegiatan itu dan menyebabkan masalah baru, ya itu mah bukan refreshing namanya ya, bukan sesuatu hal yang baik disebutnya. Karena refreshing dia tuh menimbulkan masalah baru, masalah yang lebih besar malah. Karena dia masalah hidup galau segala macam, udahlah saya minum, saya judi untuk menghilangkan kepenatan hidup. Hidupnya malah tambah penat. Ya. Makanya wa ismuhuma akbar di sini, tapi dosanya lebih besar. Memang ada manfaatnya untuk kejiwaan. Sesaat aja. Dosanya dampaknya itu lebih besar, dampak selanjutnya. Nah, ada kata manafiulin nas juga di sini. Ini merujuk kepada kebiasaan orang Arab jahiliyah zaman dulu. Orang zaman dulu itu ada kasino-kasino kan, kasino-kasino yang legal. Di situ ada perjudian, orang minum, berjudi di situ. Nah, tradisi orang Arab ini, orang yang menang perjudian, menang besar, itu tradisinya harus menyumbangkan sebagian kemenangannya itu untuk fakir miskin. Di sana. Ya, di zaman jahiliyah itu, sisi baiknya perjudian itu. Dari situ banyak orang-orang miskin terbantu waktu itu. Waktu perjudian masih legal. Karena dia orang mikir, ini dari perjudian saya menang, tidak dari kerja keras, ya sudah sebagian disumbangkan untuk hal yang baik, untuk menyumbang pemasukan negara itu waktu belum datang Islam ya. Bahkan sesudah datang Islam belum diharamin judi itu, kan bertahap. Di sini ayat ini nggak ada pengharaman, di sini belum disebutkan pengharaman judi dan minuman karena kegiatannya itu masih baik waktu itu. Orang yang menang ini masih menyumbangkan hartanya, tapi setelah lama kelamaan kok dilihat efeknya tambah negatif ya, minuman ini sama perjudian ini. Bahkan ada satu kaum dengan kaum lainnya itu ribut musuhan gara-gara judi. Manfaatnya memang ada, menyumbang orang-orang miskin, menyumbang pendapatan negara, tapi daruratnya mudorotnya itu lebih luas karena terjadi permusuhan. Yang kalah ini benci sama kaum yang menang, akhirnya terjadi kayak sampai adu pedang kan. Dari situlah makanya nanti di surat Al-Maidah itu ada innamal khamru wal maisir jisumin amal syaiton kan. Khamr dan perjudian itu najis dari perbuatan setan. Dari semenjak itulah khamr dan perjudian itu dilarang. Cut langsung. Nggak bisa lagi, nggak halal lagi. Tapi waktu Islam itu masih baru-baru itu belum diharamkan. Bahkan orang perang itu, yang orang-orang Islam yang nggak punya mental itu, supaya punya mental cekoki minuman, doping. Iyalah kan orang musyrik kan, musuh itu kan nggak punya brand cekoki minuman tuh. Orang Islam juga cekoki minuman yang ini mah, yang belum mentalnya belum kebangun. Jadi berani dia tuh orangnya. Itu waktu minum belum diharamkan, Bang. Di tafsir Munir itu juga manfaat minuman juga untuk menguatkan seks. Masih dipakai dulu untuk menyenangkan istri. Tapi setelah minuman itu diharamkan, sudah mau ada manfaatnya atau tidak, karena keburukannya lebih besar, keburukan yang disebabkan minuman itu lebih besar, maka ya sudah. Kalau ditimbang-timbang manfaatnya lebih sedikit dan keburukannya, kerugiannya lebih besar, ya berarti sesuatu itu nggak bisa dianggap baik dong. Masuk akal kan? Ya sudah, dikat saja. Karena
kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya, makanya diharamkanlah minuman dan perjudian. Dan pada kenyataannya begitu kan, relate kan. Iya, jadi ayatnya bersifat preventif ya, mencegah gitu dampak-dampak yang Mencegah dampak-dampak itu, daripada kita mengharapkan manfaat yang sedikit terus kerusakan yang besar itu dibiarkan. Ya sudah, apa sih, menolak suatu kerusakan itu lebih baik, mencegah suatu kerusakan itu lebih baik daripada mendatangkan manfaat. Kalau ganja medis kan Ganja untuk medis ya berarti larinya kemana view ini ya, manfaatnya ya. Tapi kan selagi dia larinya nggak untuk hal yang buruk, kan buat medis tuh, ya mungkin boleh. katanya ya ngobatin apa sih, lupa pokoknya. Epilepsi itu. Ya epilepsi itu apa itu kan. Dengan terapi ganja tersebut kemungkinan sembuhnya lebih tinggi kan. Ya mungkin bisa saja halal kan. Tapi bukan dihisap, dia cuma digesek-gesekin ke giginya. Iya, tapi kan itu bukan buat mabuk. Di Iya. sini kan definisinya khamr itu kullu muskirin khamrun ya, segala sesuatu yang memabukkan itu khamr. Nah, si ganja itu digunakan untuk mabuk apa enggak? Enggak kan, fungsinya fungsi lain. Kayak anggur aja kan. Anggur itu diperas, kemudian difermentasi. Jadilah fungsinya untuk mabuk. Tapi kalau anggur itu diperas dan digunakan untuk sesuatu hal yang lain, perasannya itu nggak buat mabok gitu ya, buat pengobatan, dipolet-poletin kemana gitu kan. Umpama ini mah contohnya ya, kayak ganja itu misalkan dia nggak dihisap, tapi dia untuk medis, digosok-gosokkan doang gitu kan. Kan dia nggak masuk ke ranah memabukkan kan, nggak masuknya khamr larinya kan. Memang bahan dasar khamr yang memabukkan, berarti kan buat medis boleh dong. Paham? Iku sampai mabok orang wongnya? Enggak kan, nggak Kadang mabok. yang kalau punya penyakit epilepsi itu kan kumat kan sampai miring-miring kayak orang stroke. Pas giginya itu digosokin sama daun ganja, apa daun ganja gitu. Langsung normal. Masih normal. Iya, boleh lah kalau kayak gitu mah. Kan dia nggak mabok kan? Paham ya? Tapi ya mungkin kalau ada pendapat lain ya silakan gitu. Oh tetap aja haram karena gini gitu ya, kasih alasan yang jelas kalau misalnya haram juga. Kita membuka setiap kemungkinan kan. Ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya, dampak kerusakannya itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya makanya dilarang minuman itu sama perjudian itu. Wa yasaluna kama ada yunfikun, lalu mereka juga bertanya padamu Muhammad, madza yunfikun, apa yang harus diinfakkan, berapa kadarnya gitu, kita menginfakkan harta kita itu kadarnya seberapa. Kul, katakan Muhammad, al afwa, kelebihan harta. Jadi apa yang harus kita nafkahkan dari harta kita, apa yang harus kita infakkan dari harta kita, kelebihan saja. Maksudnya lebih dari kebutuhan kita saja. Kita tidak boleh menginfakkan, mensodakokan kebutuhan kita. Kita butuh duit sehari 50.000 misalkan untuk kehidupan kita, terus kita sedekahkan 50.000 itu. Kan konyol. Romangan masih dan Kitanya nggak makan. Ya yang selebihnya aja, kalau kita butuh duit 50.000 sehari, kemudian kita dapat 60.000, ya lebihnya itu yang boleh disedekahkan. 10.000-nya. Jangan memaksakan diri itu ya, kita karena berharap 10 kali lipat dari Allah. Kita sedekah 50.000 dapat 500.000, ngayal itu mah, ngelih kamunya. Kalau gitu mah gua gini kerja sedekah terus. Sedekah aja kan, banyak orang itu kan konyol itu tuh. Dianya mah butuh tapi dia sok-sokan ini. Itu mah bukan ya, karena jiwa sosialnya tinggi kan. Sok sial jadi akhirnya dia. Sial. Iya. Jiwa sosialnya tinggi. Sok sial. Jadinya sok sial dianya. So, sial akhirnya. Jadi sial. So sial. Seharusnya anak istrinya makan, keluarganya makan.
Ya dengan duit 50.000 dia sedekahkan karena ada fakir miskin itu. Ya nggak bisa gitu. Kamu juga punya kewajiban untuk diri kamu, untuk membela diri kamu supaya kamu nggak minta-minta. Ya kadang ada tanggapan juga yang ngomong ya lihat nanti aja lah katanya kan. Nggak bisa lihat nanti aja. Quran nggak ngajarin kayak gitu. Nggak ada di Quran itu lihat nanti aja, nggak ada. Nabi itu mengajarkan kita untuk merencanakan sesuatu. Jangan bilang takdir Allah mulu. Kitanya nggak ada ini. Ya kan sudah dijelasin kemarin. Takdir Allah itu bersama polanya. Kamu ditakdirkan dapat duit 50.000. Tapi kan ada polanya kamu dapat itu kayak mana caranya. Ya sebabnya itu takdir Allah, akibatnya takdir Allah juga. Berarti Allah menciptakan alam semesta ini, semua kegiatannya juga itu ada sebab akibat. Kalau kata orang sains mah misalnya air gitu kan, air itu kan terdiri dari oksigen dan hidrogen misalkan susunannya. Aduh ya diteliti segala macam. Ya yang nyiptakan itu tuh siapa? Allah kan. Terus proses-proses itu semua alam semesta ini terjadi karena proses ini dan itu. Bintang-bintang nggak bertabrakan karena alasan ini dan itu. Ya semua alasan itu dia temukan setelah barang itu ada kan. Setelah desain itu ada. Berarti kan ada yang membuat alasan itu sebelum alasan itu ditemukan. Ada yang membuat, ada yang mendesain dong. Ya nggak? Nggak bisa kita menafikan Tuhan kan. Menafikan keberadaan Tuhan, mana mungkin alasan itu ada tanpa ada yang membuatnya. Sebab akibat itu nggak mungkin ada kalau nggak ada yang mendesain, nggak ada yang seorang jenius gitu kan. Ya Proses bernapas juga kan gitu. Memang semua itu bisa dijelaskan sebab akibatnya, alasannya apa bisa dijelaskan. Bisa, kita bisa menjelaskan semua itu karena kita mempelajari kan, mempelajari yang sudah ada. Nah sebelum kesimpulan kamu itu ada tentang alasan ini dan itu kayak mana terjadinya? Siapa yang membuat semua itu? Coba dipikir. Buat orang-orang yang ateis itu nggak mungkin belegedeg semua itu ada langsung teratur. Nah paham ya? Terus kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya ya kepada kalian, tanda-tanda kekuasaannya supaya kalian semua itu berpikir dalam perkara dunia dan akhirat. Ya, supaya kita itu bisa melakukan sesuatu hal yang benar ya. Kalau kita berpikir dalam perkara dunia dan akhirat, pasti apa yang kita lakukan itu teratur gitu, nggak ngaco. Berarti kan di sini menekankan kita itu untuk berpikir ya. Enggak ada teknisnya loh, semua itu sedekah itu ada teknisnya juga. Enggak kamu itu konyong-konyong sedekah. Kamu itu yang penting saya sedekah lah. HP kebutuhan kamu juga kamu sedekahkan ke orang. Ada 10.000 berbensin sedekahin. Kamu nggak mikir-mikir perkara dunia kamu, mikirin akhirat aja kan? Iya benar nggak? Udahlah ini mah dunia ini katanya. Akhirnya kamu nggak punya duit tuh, di perkara dunia nggak kamu pikirin kan. Akhirnya kamu nggak punya duit, terus kayak mana ibadah kamu kalau kamu nggak punya duit? Ruwet kan. Akhirnya ngeganggu kejiwaan kamu, nggak tenang kamunya kan. Akhirnya kamu nggak punya duit. Kalau kamu punya keluarga istri atau anak nantinya atau siapalah yang dinafkahin nanti, akhirnya mengganggu stabilitas ibadah, stabilitas kepentingan akhirat nantinya. Bener nggak? Bener nggak? Stabilitas kepentingan akhirat itu terganggu karena kamu dunianya nggak dipikirin. Jadi jangan bilang udahlah ini mah dunia. Ya makanya dianjurkannya di sini sedekah itu yang kelebihan dari harta kamu. Orang zakat juga kan begitu, kelebihan hartanya yang
sedekahkan. Bukan pokoknya, pokok hartanya yang disedekahkan. Ya orang bingung gak kalau jangan mikir yang itu, ustadz yang itu, yang udah sedekahin aja motor kamu. Padahal motor itu bawaan dia kan, sehari-hari kaki dia untuk kerja. Sudah kau kan itu motor kamu, nanti insya Allah kamu dapat Mercy. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Tuh, nggak, gimana logikanya gitu, nggak jalan. Paham ya? Nanti kerjanya kayak mana kalau motor kamu sedekahin terus kamu berharap dapat motor ninja yang lebih gede gitu dengan kamu sedekah. Ya karena dunia kamu nggak diurusin, nggak teratur, ya akhirnya akhirat kamu, stabilitas kegiatan akhirnya terganggu juga tuh. Bisa nantinya mencapai Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bisa kalau kayak gitu. Nggak bisa, sulit sulit pokoknya mah. Jadi ya bingung sama orang yang pikirannya kayak gitu. Harus imbang jadi. Harus imbang ya, justru dunia itu yang menghantarkan kita ke akhirat. Alat, dunia itu alat. Yang nggak boleh itu kita menjadikan dunia itu segala-galanya, disimpan di hati, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dunia itu kita gunakan untuk suatu hal yang baik, ya tetap akan membawa kita ke akhir yang baik kan. Paham? Kalau alam bisa. Terus yang ada kata tanggapan tuh orang yang mabok, terus kan sholatnya nggak terima 40 hari. Tahu gitu gue ngapain sholat aja kan selama 40 hari itu. Ya urusan diterima nggak diterima kan urusan Allah. Mungkin memang ada kali ya hadisnya seperti itu. Nggak diterima ibadahnya, ya itu nakut-nakutin orang supaya jangan mencampurkan kemaksiatan dengan ketaatan, karena kemaksiatan dan ketaatan dicampur itu nggak akan bisa. Kayak bensin sama air dicampur nih, airnya nantinya nggak bisa diminum, bensinnya nggak bisa buat jalan motor. Bener nggak kalau dicampur? Maksudnya begitu. Tapi kalau orang yang benar habis minum terus dia bermaksud pengen tobat gitu, nggak bakal minum lagi, ya pasti diterima lah ibadahnya sama Allah. Jangan bilang percuma nanti saya ibadah nanti nggak diterima. Jangan sholat kan fardu banget ya. Meskipun nggak diterima juga kan kamu nggak kewajibannya. udah menggugurkan kewajiban. Iya. Itu mah urusan Allah, gak usah menerka-nerka. Kalau bisa